Assalamualaikum ayah bunda, ibu bapak guru dan teman-teman semua. Mari belajar bersama Ibu Lola. Kali ini kita akan belajar tentang semut untuk bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak. Mengapa kita memilih tema tentang semut? Semut ini binatang kecil, ya, sangat kecil dibanding kita, ya. Otaknya pasti kecil sekali dibanding dengan otak kita. Tapi subhanallah ya, dia memiliki cara hidup yang sangat baik yang kita bisa tiru ya untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah, cerita tentang semut di Nabi Sulaiman tidak hanya Nabi bisa berbicara kepada semut, namun ditelaah lebih jauh ya, anak perlu mencari resources lebih jauh ya, dari beberapa buku, dari globe dan kaca pembesar untuk lebih mengeksplor mengenai semut. Nah, dari ayat Al-Quran yang mungkin anak-anak nanti dapat mencarinya, saya memakai buku seperti ini, ya, buku Al-Quran seperti ini, ya, berwarna-warni membuat anak lebih senang membacanya dan ada artinya. Nah, jadi Anamel 18-19 itu anak-anak diminta mencarinya, lalu membacanya ya, baik bertulisan Arab kalau sudah bisa maupun bertulisan Indonesia dan memberi tanda supaya di mana dia telah membaca dan mengeksplor tentang semut itu sendiri. Nah, untuk lebih jelas, anak-anak perlu kita berikan pendekatan secara visual. Nah, ini saya dapat dari Jepang. Mungkin nanti kita bisa cari lagi di sini yang untuk memberikan suatu pemahaman secara visual. Di atas itu kehidupan kita, di bawah adalah rumah-rumah dari semut itu sendiri, ya. Nah, ini dia. Bulat-bulat ini rumah-rumah semut yang ada di bawah tanah, ya. Ada juga yang di atas pohon dan sebagainya. Nah, bagaimana di dalam rumah semut itu? Dengan buku ini, ya, ada gambar visual bagian-bagian rumah semut. Ini adalah rumah semut untuk kutu daun ya, untuk memberi makan nanti anak-anak semutnya, untuk tempat ratunya, untuk tempat pekerjanya dan sebagainya. Rumah semut ini bagus sekali ya, kita perhatikan di mana semut ini memisahkan kompos untuk dijadikan sumber makanan bayi-bayinya. Jadi jamur tumbuh di sana. Nah, jamur itu untuk makanan bayi-bayi semut. Semut itu hidupnya berkoloni. Jadi ada rajanya kalau di kita manusia ya, secara berkoloni ada rajanya, ada presidennya. Kalau semut ada ratunya. Nah, di situ juga pembagian dari sana rumah-rumah semut, bagian-bagian rumah semut ini juga ada tempat jalur evakuasi ya. Jadi kalau terjadi bencana dia ada cari jalan lain untuk tetap bisa keluar. Wah, bagus sekali bahwa semut itu sudah menyiapkan rumahnya sampai dengan evakuasi dan pemilahan sampah. Nah, untuk pemilahan sampah, apakah ayah bunda dan teman-teman guru sudah mengajarkannya kepada anak-anak atau di rumah kita sendiri sudah memilah sampah seperti ini? Nah, di sini ada kumpulan sampah-sampah untuk kantong-kantong atau saset-saset dari makanan yang berbentuk plastik, karena plastik tidak mudah diurai di bumi. Ada khusus untuk botol-botol dan kaleng, ada khusus untuk kertas, dan ada untuk sampah basah ya, yang nanti bisa menjadi kompos. Nah, jadi kita mengajarkan anak mengaji dan sebagainya, tetapi memahami lebih dalam dan apa yang harus kita imani dari apa yang kita baca di Al-Quran atau dari buku-buku untuk lebih memahami bagaimana kita harus menjalankan hidup lebih baik seperti
pada semut. Nah, ini ada dari buku ini ya, ada gambar uh, ruang masuk ya, pintu masuk semut seperti apa. Nah, nanti kita bisa cari. Wah, yang kayak gini biasanya rumah semut nih dan sebagainya. Lalu kemudian ini rumah yang tinggi nih. Ada juga dari dasar permukaan tanah lalu ke bawah. Macam-macam semut itu. Ini salah satu lagi contoh rumah semut yang ada di atas pohon. Biasanya di daerah tropis ya. Daunnya direkat seperti itu ya, ada 4 itu rumah semutnya. Direkat seperti itu agar jika hujan, ratu, anak-anak semut dan pekerja di dalamnya tidak terkena hujan. Ya teman-teman, ini salah satu lagi jenis rumah semut. Tadi di sana bentuknya seperti kotak kecil dari daun yang direkat. Kalau ini bentuknya seperti tanah gundukan yang diangkat dari bawah untuk menjadi tempat tinggalnya. Nah, ini telur-telur semutnya ya. Nah, ini dia semut ya, besarnya itu 0,15 sampai 0,3 cm dan dia bisa membawa beban sebanyak 50 kali lebih besar dari badannya. Nah, dia akan bergotong royong karena semut itu sangat terkenal hidupnya bergotong royong. Di sini ada contoh ya. Kalau semut itu membawa binatang yang sudah mati, nah ini dia sangat bergotong royong. Hidupnya berkoloni dan bergotong royong. Bagaimana dia bisa memanggil teman-teman ya? Kalau di sini ada makanan, biasanya memakai zat kimia dari tubuhnya. Maka temannya dari jauh dapat mengetahui bahwa di sini ada makanan dan teman-teman lainnya datang untuk bergotong royong membawa makanan itu ke sarangnya. Dan kemudian semut itu rajin dan dia bertugas untuk menguraikan bahan-bahan organik. Jadi dia turut membersihkan bumi. Nah, jadi ayah bunda, teman-teman guru, baik di rumah kita masing-masing ataupun kita ajarkan di sekolah, mulailah memilah sampah. Semut aja yang kecil otaknya, dia sudah langsung melakukan pemilahan sampah pada rumahnya. Nah, semut itu ada 12.000 jenis, 12.500 jenis. Ya. Nah, itu seperti apa, banyak sekali. Ya, sebagian besar memang hidup di daerah tropis, ya. Dan pada dasarnya tetap ada di daerah dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di padang es ada semut juga, di padang pasir ada semut juga, di padang gurun rumput juga ada ya, di gurun pasir, di rumput-rumput padang rumput juga ada. Di daerah tropis terlebih-lebih ya, ada semut. Nah, ini pemahaman tentang pembelajaran pemetaan ya. Nah, kalau perlu kita ada globe di sini ya, di mana-mana saja yang kutub utara, kutub selatan, lalu kita di Indonesia ada di mana dan seterusnya. Ini namanya globe. Lalu kita nanti mencari rumah semut pakai kaca pembesar ini. Nah, ini bahan untuk penunjang. Nah, tadi dikatakan ada 12.500 jenis. Sekarang kita coba anak-anak kita bandingkan ya. Ini jenis-jenis dari kucing. Ya, Encyclopedia of the Cat. Wah, coba kucing aja jenis-jenisnya lucu-lucu ya. Ini kucing dari Jepang. Ya, wah bulunya tebel-tebel. Mungkin karena dia hidup di daerah 4 musim. Tapi ada juga semut sphinx. Kucing sphinx. Tidak ada bulunya tuh. Tapi termasuk kucing yang mahal ya. Katanya konon ini salah satu binatang piaraannya Nefertiti. Nah, tidak ada bulunya. Ini jenis kucing sphinx. Nah, jadi anak coba explore ya. Apakah semut itu betul banyak jenisnya? Ada semut hitam, ada semut rang-rang merah, ada semut kecil yang suka mengurai kalau kita makanannya jatuh, ada semut hitam dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa memberi pelajaran
dengan banyak resources untuk menunjang anak lebih senang banyak membaca buku. Nah, lalu kemudian dari semua pembelajaran ini kita akan mengajarkan skill juga. Di samping knowledge, kita mengajarkan skill juga dan diharapkan jadi karakter atau habit anak. Karakter atau skill apa di sini adalah untuk menjaga kebersihan itu sendiri pada dasarnya. Ya, definisi bersih itu apa? Kemudian tujuannya untuk apa? Lalu parameternya kalau udah berlaku bersih seperti apa? Jadi kita perlu merancang aktivitas pembelajaran untuk anak kita yang menarik dengan cara seperti tadi, buka-buka banyak buku, meneliti rumah-rumah semut, lalu mulai membuat sampah pilah di rumah, ya, agar skill, knowledge dan karakter itu betul-betul menjadi hidup sehat buat anak-anak kita, ya, cara hidup sehat buat anak kita. Demikian Ibu Bapak Guru, selamat mencoba dari apa yang telah kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.